Bibit psikopat. Wah Elia, apa saat mandi kau menelan bohlam? Wajahmu bersinar sekali. Puji Lepi takjub. Elia tersipu, rambutnya yang panjang dia biarkan terurai, sementara tubuhnya sendiri dibalut dengan kimono mandi berwarna putih. Kak Lepi ikut pergi bersamaku tidak? Lepi menggelengkan kepala kemudian menarik tangan Elia untuk duduk di kursi rias. Dengan cekatan dia mengeluarkan seluruh peralatan tempurnya lalu menyusun rapi di atas meja. Tidak, itu adalah acara keluarga. Aku kan hanya orang luar, jawab Lepi santai. Orang luar? Kak Lepi itu kan temanku, jadi ikut saja ya. Nanti di sana kakak bisa belajar bagaimana tata cara sebuah pernikahan. Siapa tahu setelah itu Kak Lepi bisa segera menikah, ucap Elia memberi saran. Cetak, au, sakit, ringis Elia pelan sambil mengusap kepalanya yang baru saja dipukul menggunakan hair dryer. Lepi mendengus, tak tega dia akhirnya ikut mengusap bekas pukulan di kepala Elia. Sakit sekali tidak? Tidak kak, tapi sepertinya sedikit benjol, sahut Elia kemudian tersenyum ke arah cermin. Sudut bibir Lepi berkedut, orang mana yang bisa marah jika bertemu manusia bodoh seperti Elia? Bahkan untuk sekedar merasa tersinggung saja Lepi tidak bisa. Elianya terlalu manis untuk memancing amarah orang lain, tapi lain urusannya jika kata-kata nyeleneh yang keluar dari kerongkongannya bisa dipastikan kalau jantung semua orang akan berhenti berdetak. Elia, iya kak, ada apa? Apa yang kau rasakan pada Gabrieli? Tanya Lepi penasaran. Sayang kak, jawab Elia jujur. Lepi mengangguk, tapi jawaban itu belum membuatnya puas. Lepi ingin agar Elia segera menyadari perasaannya sendiri supaya dia bisa memiliki pertahanan saat Patricia mulai berulah. Sebenarnya bisa saja Lepi menghalau segala tipu muslihat yang akan dilakukan oleh kucing belang itu. Tapi Lepi sadar kalau ini bukanlah urusannya. Dia tidak boleh ikut campur terlalu jauh dalam masalah rumah tangga Gabrieli dan Elia. Jadi satu-satunya jalan yang biasa dilakukan sekarang adalah mendidik Elia agar menjadi kucing liar yang jauh lebih garang dibandingkan Patricia, si kucing belang itu. Rasa sayang itu ada berbagai macam Elia. Sekarang katakan padaku, saat berdekatan dengan suamimu apa yang kau rasakan? Elia terdiam sejenak, dia berbalik menatap Lepi kemudian bertanya dengan tampang polosnya. Kak Lepi, sejujurnya aku memendam suatu perasaan aneh setiap kali berdekatan dengan Kak Iel, tapi aku ragu untuk mengatakannya. Ragu kenapa bodoh? Gabrieli itu kan suamimu. Kau berhak mengatakan apa saja kepadanya, termasuk dengan perasaan yang kau rasakan. Sahut Lepi menggebu-gebu. Semoga saja apa yang akan dikatakan oleh Elia adalah sebuah kebenaran tentang perasaannya. Jadi aku tidak perlu sampai menguras tenaga jika dia sadar terlebih dahulu. Kakak tahu tidak? Tidak? Kak Lepi ini bagaimana? Aku kan belum selesai bicara, dasar tidak sopan. Hardik Elia. Lepi tercengang saat makhluk kecil ini berani menghardiknya. Kau berani memarahiku? Aku tidak, sahut Elia sembari mengedikkan bahu. Emosi Lepi kembali diuji. Dia menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Bicara dengan Elia selalu saja membuat stok kesabarannya menipis. Kak Lepi, setelah aku dan Kak Iel menikah, entah kenapa dadaku selalu berdebar kuat setiap kali bersamanya. Jantungku seperti akan meledak, ucap Elia dengan raut wajah yang sangat serius. Apa aku terkena gejala sakit jantung ya kak? Jika tadi Lepi memukul kepala Elia menggunakan hair dryer, sekarang dia ingin sekali melubangi ubun-ubunnya untuk melihat kabel seperti apa yang tersembunyi di balik otaknya yang sempit. Bisa-bisanya makhluk kecil ini menyebut dirinya terkena gejala sakit jantung hanya karena dadanya berdebar hebat. Ya Tuhan, apa aku boleh menjadi manusia kanibal sekarang? Gigiku gatal ingin mengunyah tulang-tulang rawan milik Elia. Astaga, maafkan aku Tuhan, tapi tolong beritahu aku sedikit saja. Saat Elia terbentuk, apa yang sedang kau pikirkan? Mungkinkah engkau lupa meletakkan kabel di bagian sarafnya? Lihatlah sekarang seperti apa ciptaanmu, dia sangat luar biasa bodoh. Saking bodohnya sampai membuat orang lain ikut menjadi bodoh sepertinya. Hiks, aku lelah. Melihat kebungkaman Lepi, Elia jadi semakin yakin kalau dirinya memang terkena gejala sakit jantung. Saat dia hendak bicara,
Tiba-tiba saja mulutnya langsung disumpal menggunakan kapas. Tutup mulutmu dan jangan bergerak. Kalau kau berani membangkang, akan kujahit lubang hidungmu supaya tidak bisa bernapas. Mau? Ancam Lepi sembari mengacungkan penjepit bulu mata di depan hidung Elea. Dengan mulut yang tersumpal, Elea menggelengkan kepala. Dia akhirnya duduk diam tanpa berani bergerak sedikit pun saat Lepi mulai merias wajahnya. Kak Lepi seram sekali. Aku yakin di hatinya pasti sudah tumbuh bibit-bibit psikopat untuk melukaiku. Elea, kau harus hati-hati padanya. Jangan membuatnya marah atau nasibmu akan berakhir tragis. Lepi dengan serius memoles wajah natural Elea dengan make up yang dia bawa. Statusnya yang sebagai mantan model membuat Lepi bisa dengan cepat merubah penampilan Elea menjadi sangat cantik bak putri kerajaan. Elea sendiri begitu takjub akan kepiawaian Lepi dalam memoles wajah. Masih dengan mulut yang tersumpal, dia tak henti-hentinya memuji wanita cantik yang sedang duduk sembari menatap ke arah cermin. Sudah selesai, sekarang kau gantilah pakaianmu dulu, nanti aku baru akan merapikan bagian rambut, ucap Lepi puas melihat hasil karyanya. Mata Lepi memicing saat Elea tak bergeming dari duduknya. Penasaran dia segera mengambil kapas di mulutnya kemudian bertanya, "Kenapa diam saja? Kau tahu tidak kalau suamimu sedang ingin segera bertemu denganmu?" "Aku mana bisa tahu, Kak Levi. Tadi kan kakak yang menyuruhku untuk diam dan jangan bergerak," sahut Elea polos. Gluk lagi, emosi Levi kembali diuji, tapi tidak seperti ini juga Elea. Astaga, aku bisa gila. Sudah sana, cepat ganti pakaian sebelum aku mencukur semua bulu yang ada di tubuhmu, ancam Lepi frustasi. Takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Lepi, Elea bergegas masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Tapi baru saja Elea masuk ke sana, dia kembali keluar dengan tampang kebingungan. "Kak Lepi, di kamar mandi hanya ada kimono seperti ini saja. Apa tidak masalah kalau aku memakainya ke pernikahan Grijeli?" tanya Elea sambil memperlihatkan baju berwarna putih yang dibawanya dari dalam kamar mandi. Lepi terduduk lemas. Rasanya dia ingin sekali membenturkan kepalanya ke tembok karena sudah tak tahan lagi menghadapi kebodohan Elea. "Elea, apa kau pernah melihat orang memakai kimono mandi saat menghadiri upacara pernikahan?" "Tidak pernah, Kak Lepi. Rata-rata mereka semua memakai gaun yang indah," jawab Elea. "Kalau tahu seperti itu, kenapa kau masih bertanya juga, ha? Tolong Elea, tolong. Pintarlah sedikit. Kasihanilah temanmu ini, Elea," keluh Lepi sambil mengatupkan kedua tangan di depan dada. "Itu gaunmu ada di sana. Ambil dan cepat pakai sebelum emosiku benar-benar meledak. Ambil sekarang." Elea lari terbirit-birit menuju kamar mandi setelah mengambil gaun di atas ranjang. Dia sangat takut melihat kemurkaan Lepi. Benar kata Kak Iel tadi kalau siluman itu akan mengamuk jika terlalu lama membuatnya menunggu. "Aduh, kepalaku jadi pusing," gumam Elea setelah gaun cantik itu terpasang di tubuhnya. Sebelum keluar dari kamar mandi, Elea terlebih dahulu melongokkan kepalanya keluar untuk memastikan keadaan. Dia tersenyum kecut begitu mendapati Lepi yang sedang menatapnya tajam. "Kenapa kau mengintip seperti maling? Cepat kemari," tanya Lepi sambil menghembuskan napas kasar. Sabar. Jangan galak-galak Kak Lepi, nanti wajahmu cepat keriput," canda Elea setelah duduk di depan meja rias. "Jika wajahku sampai keriput, maka kau adalah penyebabnya," sahut Lepi ketus. "Kenapa aku?" tanya Elea heran. "Memangnya siapa lagi, ha? Sejak tadi hanya kau saja yang memancing kemarahanku. Kebodohanmu yang sudah membuat otot-otot di wajahku mengeras," jawab Lepi dengan tangan yang mulai menata rambut panjang Elea. Elea mengangguk. Dia memilih diam karena takut kalau Lepi akan menancapkan sisir runcing itu di kepalanya jika kembali membuatnya marah. Kalau diam seperti ini kan jadi terlihat manis, gumam Lepi lirih sambil mengulum senyum. Wanita matre. Gabrieli terbengang sampai lupa untuk mengedipkan mata begitu melihat istrinya keluar dari kamar. Sangat cantik, itu yang dia tangkap dari penampilan Elea sekarang.
Ahem, Gabrieli tidak bergeming dari keterpesonaannya saat Lepi dengan sengaja berdehem di depannya. Mata dan pikirannya hanya terfokus pada Elia yang terlihat malu-malu karena dia terus menatapnya. Luar biasa cantik, istriku benar-benar cantik, gumam Gabrieli tak henti memuji istrinya. Aham, Tuan Muda Gabrieli yang terhormat, tolong segera selesaikan transaksi pembayaranku karena makhluk kecil ini sudah berhasil aku sulap menjadi Cinderella yang sangat cantik dan juga anggun, ucap Lepi dengan suara yang sangat kuat. Mata Gabrieli mengerjap, barulah dia tersadar setelah mendengar suara keras Lepi yang cukup memekakkan telinganya. Dia lalu mendengus. Ares? Ya Tuan Muda, sahut Ares pelan. Pipinya lebam, hasil buat tangan dari tuan mudanya yang merasa cemburu buta saat nyonya kecil ini menarik tangannya tadi. Beri dia mobil sport keluaran terbaru, ucap Gabrieli tanpa melepaskan tatapannya dari wajah Elia. Baik Tuan Muda, Kak Iel, aku juga mau mobil sport, timpal Elia sambil mengacungkan jarinya ke atas. Tubuh semua orang langsung menegang, mereka langsung mempersiapkan jantung masing-masing sebelum nyonya kecil ini mengeluarkan kata nyelenehnya. Sayang, untuk apa kau membeli mobil? Tanya Gabrieli. Kak Lepi yang menyuruhku tadi, jawab Elia jujur. Dia bilang supaya kita bisa berganti-ganti mobil nantinya. Pengkhianat. Lepi rasanya ingin sekali meminjam palu milik Thanos, kemudian memukulnya ke kepala Elia setelah dia membongkar pembicaraan mereka saat di dalam tadi. Benar-benar tidak bisa diandalkan si Elia ini. Gagal sudah niatnya yang ingin bergaya dengan berganti-ganti mobil sport saat temannya mengajak untuk bertemu. Sudah berapa kali aku bilang jangan meracuni pikiran istriku Lepi. Cak, kalau kau mau belilah lebih. Bukankah kau masih memegang black card milikku yang kuberikan saat kau dan Elia pergi ke taman bermain? Omel Gabrieli jengkel. Aku bukan wanita matre ya Gabrieli. Jangan mentang-mentang black card milikmu masih ada di tanganku, lalu kau dengan seenaknya memintaku untuk membeli mobil sendiri. Aku tidak seserakah itu, asal kau tahu, sungut Lepi. Bukankah meminta lebih dari satu mobil itu namanya serakah ya kak? Tuhan bisa marah nanti kalau Kak Lepi tidak mau mensyukuri pemberian dari Kak Iel, timpal Elia. Lepi tergagap, dia menarik napas dalam-dalam kemudian melihat ke arah Gabrieli yang sedang menahan tawa. Aku pulang Gabrieli, dan tolong serviskan otak istrimu ke dokter saraf terdekat. Nun segera mengantarkan Lepi keluar. Dia sangat memahami seperti apa frustasinya Lepi menghadapi kepolosan nyonyanya yang selalu membuat orang lain terkejut. Gabrieli dan Ares mencoba untuk tetap terlihat tenang saat Elia kebingungan karena Lepi pergi meninggalkannya begitu saja. Kak Iel, kata-kataku ada yang salah ya? Sepertinya Kak Lepi marah padaku, tanya Elia sedih. Tidak ada sayang, dia saja yang sedikit sensitif. Sudahlah, lebih baik kita segera berangkat ke pernikahan Greyjelly, sebentar lagi acaranya akan segera dimulai, jawab Gabrieli sambil melihat jam di tangannya. Bak Cinderella, Elia segera mengalungkan tangannya ke lengan Gabrieli. Dia tersenyum saat suaminya itu mencium keningnya lama. Kau sangat cantik sayang, benar-benar sangat cantik, bisik Gabrieli dengan suara serak. Iya kak, aku tahu, sahut Elia. Gabrieli terkekeh mendengar jawaban istrinya. Dia lalu mencegah penjaga yang ingin membukakan pintu mobil untuk mereka. Biar aku saja. Baik Tuan Muda. Layaknya seorang pangeran, Gabrieli mempersilahkan istrinya masuk ke dalam mobil dengan pose ala bangsawan kerajaan di zaman dulu. Dia segera menyusulnya masuk kemudian menarik pinggangnya agar duduk mendekat. Kita berangkat sekarang Tuan Muda, tanya Ares yang sudah duduk di kursi kemudi. Ya, sahut Gabrieli singkat. Selama dalam perjalanan, Gabrieli tak henti-hentinya menatap wajah Elia yang begitu mempesona. Seandainya saja mereka tidak sedang menuju pada acara penting, Gabrieli pasti akan meminta Ares untuk keluar dari sana, lalu dia akan mengajak Elia memadu kasih di dalam mobil. Juniornya benar-benar sudah tidak sabar ingin segera memasuki goa kesukaannya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 40 menit, sampailah mereka di halaman depan sebuah gereja. Nampak di sana puluhan penjaga berjajar rapi mengawasi keadaan sekitar. Silakan keluar My Queen, ucap Gabrieli mempersilahkan. Elia mengulurkan tangan ke arah suaminya, hatinya menghangat mendapatkan perhatian yang begitu besar dari pria yang kini sudah menggandeng tangannya masuk ke dalam gereja. Halo sayang, sapa Leona menyambut kedatangan putra dan menantunya. Elia, kau cantik sekali. Terima kasih banyak ibu. Leona, sahut Elia gembira. Ibu
Liona juga terlihat sangat cantik sekarang. Gabrieli dia membiarkan istri dan ibunya bercengkrama. Dia lalu berjalan ke arah bibinya yang sedang duduk di kursi roda. Selamat malam bibiku yang paling cantik. Selamat malam sayangku. Apa bidadari itu yang sudah berhasil mencairkan kebekuan di hatimu, Ledek Cleo sambil menggerakkan dagu ke arah gadis cantik yang sedang bersama kakak iparnya. Gabrieli mengangguk. Dia berjongkok di depan kaki bibinya kemudian menggenggam tangannya erat. Terima kasih Bibi sudah mau bangun dari koma dan mengizinkan Grijelli menikah dengan Drax. Bibi benar-benar seorang malaikat berhati mulia. Grijelli adalah putri kesayangan Bibi, iya. Apapun pasti akan Bibi lakukan supaya gadis nakal itu bahagia. Sahut Cleo tulus. Sekali lagi Terry. Wow, kakak ipar benar-benar sangat cantik. Luar biasa. Pekik Pedo takjub akan kecantikan seorang dewi yang hadir di sana. Alarm tanda bahaya segera mendengung keras di dalam telinga Gabrieli saat dia melihat si penjahat kelamin itu ingin mendekati istrinya. Tanpa berpamitan pada bibinya, Gabrieli bergegas pergi ke sana kemudian memeluk pinggang Elia dengan sangat posesif. Coba saja berani menyentuhnya meskipun hanya seujung kuku, akan kubuat kelaminmu tidak bisa berdiri lagi, Pedo. Gertak Gabrieli kesal. Liona, Greg, Pedo, dan Grijelli yang baru saja datang sangat shock setelah mendengar ancaman gila itu. Sementara Elia, dia hanya berdiri diam sambil memperhatikan wajah orang-orang yang baru dilihatnya sekarang. Kak Iel, mana calon suaminya Ijel? Di sini banyak sekali pria tampan. Aku jadi bingung, tanya Elia sambil ceringukan ke sana kemari. Rupanya pertanyaan Elia membangunkan banteng pecemburu di hati Gabrieli. Ares yang menyadari perubahan di wajah tuan mudanya hanya bisa merutuki kepolosan nyonya kecilnya. Sayang, kau tahu bukan kalau aku sangat tidak suka melihatmu memuji pria lain? Tanya Gabrieli sambil mengeratkan kedua rahangnya. Tahu kak? Jawab Elia sambil menganggukkan kepala. Kalau tahu kenapa masih menyebut pria lain tampan di hadapanku tadi, Aku kan hanya bicara jujur Kak Iel. Lagi pula mataku tidak rabun kok. Pria-pria yang ada di sini semuanya tampan. Aku tidak bohong. Greg meringis samar menyadari sikap cemburu putranya yang sudah lumayan overdosis menurutnya. Dia benar-benar titisan seorang Gregma. Grijelli tertawa lucu mendengar pertengkaran pengantin baru ini. Angan-angannya langsung tertuju pada kebersamaan dia dengan Drax nantinya. Kakak ipar, Elia menoleh. Iya, ada apa Ijel? Apa kau juga ingin memariku seperti Kak Iel? Sayang, aku tidak marah, tapi aku sedang cemburu. Salah Gabrieli. Oh, cemburu ya? Aku pikir Kak Iel sedang memarikiku tadi, ucap Elia dengan polosnya. Nah Ijel, kenapa kamu memanggilku tadi? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih pada kakak ipar karena sudah bersedia masuk menjadi bagian dari anggota keluarga kami. Aku sangat bahagia, jawab Grijelli dengan mata berkaca-kaca. Elia yang melihat adik iparnya merasa terharu segera memeluknya. Dia tersenyum bahagia karena tidak pernah menyangka seorang gadis rendahan sepertinya bisa dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga yang sangat terpandang ini. Elia benar-benar sangat beruntung karena dipertemukan dengan suaminya saat di restoran dulu. Aku yang seharusnya berterima kasih pada kalian semua. Kalian semua tidak menjadikan aku upik abu setelah menikah dengan Kak Iel. Ucap Elia ikut merasa haru. Upik abu? Apa itu kakak ipar? Tanya Grijelli bingung. Gabrieli dengan cepat menutup mulut Elia saat melihatnya ingin bicara. Dia tidak ingin perkataan ajaib istrinya merusak suasana yang sedang mengharu biru. Sayang, di sana ada banyak kue, mau mencobanya tidak? Tawar Gabrieli sambil melihat ibunya dengan tatapan memelas. Aku mohon bantu aku, Bu. Elia, di sebelah sana ada banyak makanan dan juga dessert anak yang sudah ibu siapkan. Pergilah, cicipi semua makanan itu sebelum habis dimakan para tamu, ucap Liona. Karena mulutnya masih dibungkam, Elia hanya bisa menganggukkan kepala. Dia melambaikan tangan saat tubuhnya ditarik menuju meja di mana banyak makanan enak bertebaran. Apakah Kak Ipar baik-baik saja, Bu? Tanya Grijelli. Kau yang tidak baik-baik saja jika kakak iparmu tetap berada di sini, bisa pingsan kau nanti karena terkejut, jawab Liona. Semua orang tertawa setelah Liona berkata seperti itu. Mereka lalu memperhatikan Gabrieli yang dengan begitu telaten menyuapi satu persatu makanan ke mulut istrinya. Sangat romantis, tapi romantis itu akan lenyap seketika tatkala Elia membuka gerahamnya.